kita berpikir, oh net profit ini adalah sebuah uang tunai di rekening bank kita. Tapi padahal itu belum termasuk pengeluaran yang belum dibayar, contohnya pajak-pajak seperti itu. Nah, ini juga kesalahpahaman ini bisa punya dampak. Contohnya kesepakatan yang hilang atau tadi misalnya peluang-peluang yang terlewatkan ya karena dua teman ini pergi ke tempat yang berbeda seperti itu. Nah, itulah kenapa punya glosarium bisnis atau bisnis glossary yang jelas itu bukan hanya sekedar nice to have atau cuma pelengkap Bapak Ibu. Itu adalah sebuah kebutuhan kalau saya bisa bilang ya. Dan glosarium ini membantu memastikan kita semua berbicara dalam bahasa yang sama. Dan ini bisa mengurangi resiko yang sangat-sangat mahal atau fatal. Oke, sekarang adalah pertanyaannya, apa itu bisnis glossary? Bisnis glossary ini adalah sebuah kamus bisnis ya yang terpusat untuk istilah atau definisi dan metadata yang menyeragamkan bahasa yang digunakan di seluruh organisasi. Dan ini memastikan bahwa kita semua atau semua orang baik stakeholder atau pemangku kepentingan kepentingan bisnis atau data analis atau data scientist atau tim IT itu bicara bahasa yang sama ya. Bahasa yang sama dalam arti ketika saya tim data ngomong dengan tim finance ya tentang misalnya total donasi. Nah, itu total donasi punya definisi yang sama gitu. Bukan definisi yang berbeda. Nah, kenapa bisnis glossary itu penting? Ini kalau kita lihat di sini definisi yang tidak konsisten itu menyebabkan kebingungan, Bapak Ibu. Kebingungan, ketidakefisiensian, dan poor decision making atau bisa dibilang pengambilan keputusan yang buruk. Ya, contohnya kalau di sini kita ngomong revenue ya atau pendapatan misalnya di sebuah perusahaan ya. Itu didefinisikan secara berbeda di departemen keuangan sama sales. Nah, itu bisa menyebabkan laporan yang tidak sesuai dan hilangnya kepercayaan pada data. Salah satu contoh mungkin di perusahaan yang lain ya, ketika revenue itu orang finance bilang dia tanpa paling sederhana ya, contoh paling sederhana tanpa pajak. Tapi orang sales dia kan istilahnya nggak peduli ya dengan pajak, yang penting saya dapat sekian, saya bisa generate sekian gitu. Makanya ketika mereka bilang, "Oh, revenue atau pendapatan kita itu 10 M," sedangkan si finance, "Hah? Kok 10 M bukannya kita cuma 9 M?" gitu. Nah, ini bisa membuat atau berdampak buruk pada tim data. Kenapa? Karena, "Loh, kok ini reportnya yang satu 10 M, yang satu 9 M," gitu ya. Itu arti dari mistrust in data. Nah, apa relevansinya kepada tim data? Karena data tim ini adalah tim yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, untuk memproses, dan menganalisis data. Dan tanpa pemahaman bersama tentang istilah itu, pekerjaan mereka menjadi rentan terhadap kesalahan dan kurang berdampak. Kalau misalnya tim data aja nggak tahu tentang istilah-istilah bisnis, wah ini bahaya ya, karena takutnya definisinya berbeda. Gitu. Makanya bisnis glossary itu penting. Lalu berikutnya adalah kalau Bapak Ibu pernah dengar mengenai data governance, ya, nanti di sini saya akan coba bagikan singkat tentang data governance. Sebenarnya bisnis glossary ini adalah salah satu komponen inti dari data governance. Ya, data governance ini kerangka kerja untuk mengelola aset data dan memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan. Jadi, bisnis glossary ini punya peran di data governance ini. Apa perannya? Yang pertama adalah
standardization atau penyeragaman ya. Ini maksudnya adalah kita memastikan penggunaan istilah yang konsisten di seluruh departemen. Contoh sederhana, selain dari yang pendapatan tadi, mungkin bisa dibilang apa ya, pengguna aktif ya, atau active user. Kalau misalnya kita ambil contoh, eee, mungkin apa, Tokopedia lah ya, atau company apapun yang punya aplikasi, di situ kalau kita ngomong lagi finance dengan sales, ketika ngomong pengguna aktif, mungkin finance ini akan berpikir bahwa pengguna aktif itu adalah user yang setidaknya melakukan satu transaksi di 1 bulan atau di bulan tersebut, di bulan tertentu. Sedangkan si sales ini, eee, memiliki arti yang berbeda, yaitu yang penting dia itu mengakses aplikasi itu setidaknya sekali, meskipun dia tidak melakukan transaksi. Nah, ini standardization ini sangat-sangat penting. Yang berikutnya adalah data quality atau kualitas data. Ini bisa mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh salah interpretasi istilah. Tentu kalau misalnya semuanya sudah standar, semuanya sudah sama, kita berbicara dalam bahasa yang sama, tentu itu bisa berdampak kepada kualitas data yang juga akan sangat tinggi ya kualitasnya, karena tidak ada kesalahan dalam mengartikan istilah. Berikutnya adalah compliance atau kepatuhan. Ini juga bisa membantu memenuhi persyaratan regulasi dengan cara mendokumentasikan bagaimana data didefinisikan dan digunakan. Nah, dampaknya untuk tim data apa? Yang pertama, mungkin data engineer atau analis itu bisa membangun apa ya, pipeline ya, eee, kayak flow gitu yang secara akurat atau report-report atau dashboard yang akurat juga. Ini dampaknya sangat-sangat baik. Berikutnya untuk data scientist bisa, mempercayai data yang mereka gunakan untuk modeling atau mungkin untuk insight-insight ya, atau, temuan-temuan dari data itu. Karena apa? Kalau ada istilah, mungkin saya dulu di, sesi sebelum ini dulu ya, mungkin Februari awal itu saya pernah bilang tentang junk in, junk out, atau garbage in, garbage out. Nah, kalau misalnya data yang masuk itu udah kotor, Bapak Ibu, data yang keluar itu besar kemungkinannya juga kotor. Jadi bayangkan kalau data yang masuk itu kotor, ini bukan berarti, negatif atau semacamnya ya, tapi bisa jadi karena perbedaan definisi, maka datanya itu salah, gitu. Maka yang keluar ketika sudah diproses dan menjadi output itu juga tidak sesuai dan tidak bisa digunakan. Akhirnya decision making-nya itu sangat-sangat poor atau tidak baik yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, ini adalah tantangan yang dihadapi tanpa bisnis glossary. Ada 4 yang saya bisa bagikan, 4 masalah umum. Yang pertama ambiguitas, ambiguity. Ini seperti yang tadi saya sampaikan berkali-kali bahwa tim yang berbeda bisa menginterpretasikan istilah secara yang berbeda, gitu ya. Contoh yang tadi pengguna aktif itu ya. Lalu berikutnya ketidakefisienan, ini waktu itu terbuang untuk hanya mengklarifikasi definisi atau rekonsiliasi laporan yang bertentangan. Contoh dari inefisiensi ini adalah, eee, misalnya tim data ini atau mungkin tim yang mengkonsumsi data ini melihat total donasi. Nah, karena secara background, wah ini saya harus memastikan nih total donasi maksudnya apa nih. Nah, inilah waktu yang mereka mereka habiskan untuk klarifikasi tentang definisi dari total donasi ini kepada tim lain atau ke tim data, ini kan terbuang sia-sia ya. Iya kalau misalnya memang saat itu ketika ditanya, respon dari tim data itu immediate ya atau langsung. Tapi kalau misalnya butuh waktu berapa lama kan terbuang sia-sia ya. Ini salah satu contoh ketidakefisienan. Berikutnya adalah mistrust in data.
Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Kalau misalnya memang datanya salah, tentu pemangku kepentingan ini udah kemungkinannya tinggi sekali untuk tidak lagi percaya kepada data dan ini, eee, mereka jadi nggak percaya diri untuk membuat keputusan ya. Karena, "Aduh ini datanya bener nggak ya? Saya mau ambil sebuah keputusan nih, tapi kalau datanya nggak bener, takutnya nanti ke perusahaan tinggi." Gitu, mistrust in data. Yang berikutnya adalah resiko, regulasi atau ketidakpatuhan karena definisi yang tidak konsisten ya, ini mengenai peraturan. Lalu kalau tadi tantangan atau challenge tanpa bisnis glossary, sekarang adalah benefits atau manfaat bisnis glossary ini untuk tim data. Ya. Saya ada bagikan 5. Yang pertama adalah improve collaboration atau kolaborasi yang lebih baik. Kamus bersama atau bisnis glossary ini mendorong komunikasi yang lebih baik antara tim teknis dan non teknis gitu. Jadi ini membangun sebuah komunikasi yang baik ya antara tim data dan tim uh, bisnis. Biasanya kan mungkin di sana ada gap, tapi dengan adanya bisnis glossary ini itu bisa membangun sebuah jembatan komunikasi bagi dua tim tersebut. Dan ini juga tim bisnis ini juga bisa menyelaraskan apa namanya definisi-definisi yang dimiliki oleh oleh perusahaan dan itu dikomunikasikan kepada tim data. Jadi kolaborasinya itu meningkat ya. Berikutnya adalah enhance data quality. Tentu clear definitions atau definisi yang jelas itu mengurangi kesalahan dalam proses ETL dan pelaporan. Ini sangat jelas sekali ketika semuanya sudah ada, misalnya apa itu Cisco dan apa itu donatur, di sana dijelaskan donatur adalah bla 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 bla. Jadi di sana ketika tim data melihat, oke, ini yang dimaksud dengan donatur, kita terjemahkan kepada uh, data kita atau SQL kita. Lalu berikutnya faster decision making atau pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dengan istilah yang sudah distandarisasi, tim data dapat memberikan insight yang lebih cepat tanpa bolak-balik untuk klarifikasi. Itu ya. Ketika bisnis glossary ini sudah ada, contohnya ada istilah donatur sudah terdefinisikan dengan baik, maka ketika melakukan analisis, sudah nggak perlu bolak-balik lagi, nggak perlu lagi klarifikasi. Ini tuh benar kan, donatur adalah orang yang memberikan donasi menggunakan jam atau waktu ketika dia transfer atau ketika dia berkomitmen. Nah itu di situ definisinya sudah jelas. Jadi nggak perlu lagi ada bolak-balik untuk klarifikasi. Jadi lebih cepat decision making-nya. Scalability, ini menurut saya salah satu yang bagus Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika organisasi atau perusahaan kita itu berkembang, bisnis glossary ini memastikan karyawan baru yang baru kerja di sana itu bisa beradaptasi lebih cepat dan bisa mengadopsi bahasa yang sama. Contohnya ada tim data yang baru join. Tentu kalau misalnya anggota ini atau tim baru ini belum pernah sama sekali bekerja di sektor yang perusahaan saat ini, dia harus beradaptasi dulu. Dia pasti nggak tahu atau mungkin tidak 100% tahu semua bahasa bisnis ya yang dimiliki oleh tempat perusahaannya saat ini. Nah, dengan adanya bisnis glossary, dia bisa melihat ke sana, dia bisa belajar dari sana. Jadi sangat-sangat cepat ya. Jadi dia bisa pelajari sana, oke, ini istilahnya ini, singkatannya ini, apa, akhirnya ya udah, sekarang cuma kita kerja teknis aja karena dari sisi bisnis itu sudah tersedia semua di bisnis glossary. Yang berikutnya adalah selaras dengan tujuan bisnis, alignment with business goals. Ini tim data dapat fokus memberikan nilai daripada menyelesaikan miskomunikasi. Jadi sama seperti yang tadi ya. Jadi fokusnya itu hanya ke ya udah apa yang bisa saya buat nih. Saya bisa memberikan insight-insight
lebih cepat, saya lebih fokus ke sana daripada saya harus bolak-balik, "Ini apa ya? Istilah ini apa ya maksudnya ya?" Kayak gitu. Itu adalah benefit atau manfaat dari bisnis glossary untuk tim data, ya. Nah, ini kita masuk ke bagian bagaimana sih cara kita membangun sebuah kamus bisnis atau bisnis glossary. Saya di sini ada lima hal ya. Yang pertama adalah, pertama kita identifikasi dulu, eee, pemangku kepentingan yang utama ya. Kita identify key stakeholders dulu. Siapa-siapa aja yang terlibat untuk bisnis glossary ini gitu ya. Jadi kita bisa melibatkan business leaders, kita bisa melibatkan tim data, atau bisa melibatkan ahli subjek. Ketika kita sudah identifikasi, oke, yang mau kita ikutkan atau libatkan adalah A, B, C, dan E dari tim-tim terkait. Lalu berikutnya adalah kita inventarisasi istilah-istilah yang ada. Misalnya kita selama ini sudah punya, saya nggak tahu, 25 istilah ya. 25 istilah atau 26 atau berapa itu, kita list down semua, kita catat. Kita catat, lalu kita dokumentasikan istilah yang umum digunakan, yang mungkin 25 tadi. Misalnya kayak, eee, donasi, total donasi, apa namanya, jumlah kunjungan Zisco, atau mungkin, eee, jumlah donatur, seperti itu. Atau mungkin di donatur ini kita bisa membuat segmen, ya. Segmen A, segmen B, segmen C. Nah, ini kita juga perlu definisikan segmen A itu maksudnya apa. Jadi supaya ketika kita berbicara dengan tim lain, ketika, "Oh, total donasi dari segmen A itu sekian." Nah, orang yang kita ajak bicara ini tahu, oke, segmen A itu kan berarti ini, gitu. Jadi sangat-sangat gampang ya. Ketika kita sudah dokumentasikan, kita berikutnya adalah mendefinisikan istilah-istilah itu dengan jelas, ya. Jadi dalam mendefinisikan istilah-istilah ini, kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak perlu ambigu ya. Yang penting dia straightforward dan tidak ambigu. Nah, kita bisa juga sertakan contoh atau konteks-konteks kalau misalnya perlu ya, gitu. Jadi kita definisikan terms-nya itu apa, terms, yang kita punya secara jelas. Lalu berikutnya setelah itu, kita bisa mengkategorikan setelah misalnya kita list down, kita catat semua istilah-istilah itu dengan definisinya, misalnya ada, misalnya yang kita pikirkan, oh 26, ternyata ada 37 gitu. Wah, ini kan banyak sekali ya, banyak sekali. Nah, tahap selanjutnya adalah kita bisa mengkategorikan mana yang masuk ke bagian finance, mana yang masuk ke bagian marketing, mana yang masuk ke bagian operation. Nah, kita bisa coba mengkategorikan itu atau mengelompokkan, istilah-istilah itu berdasarkan domainnya yang seperti tadi ya, finance atau marketing atau operation dan sebagainya. Setelah kita kategorikan, ini yang utama, kita sentralisasi atau kita pusatkan, glossary itu. Ada banyak sekali Bapak Ibu tools yang bisa kita gunakan untuk bisnis glossary ini. Dari yang mau berbayar itu udah ada, Alation atau yang sebagainya, yang nanti kalau misalnya Bapak Ibu cari-cari itu ada yang berbayar. Ada juga yang gratis, jadi kita tinggal install di, eee, infra kita dan kita bisa gunakan. Contohnya itu ada Data Hub atau Open Metadata, itu gratis ya, open source, itu bisa kita gunakan. Atau mungkin kalau kita nggak mau itu, aduh ribet, itu harus install lagi, harus, konfigurasi lagi. Kita bisa pakai wiki kalau misalnya Bapak Ibu punya ya, wiki di perusahaan, kalau ada bisa pakai itu. Atau mungkin lebih simpel lagi, kita bisa pakai, Google Sheet. Google Sheet nanti tinggal mainin, apa namanya, mainin aksesnya, kita kasih akses ke semua perusahaan, dan ini akan menjadi patokan untuk perusahaan. Nah, itu adalah 5 tahap high level yang bisa kita, apa namanya, yang kita bisa lakukan untuk membangun sebuah bisnis glossary.
Saya rasa dari 5 tahap ini harusnya sudah kepikiran ya kira-kira, oke, ini yang harus kita lakukan supaya kita bisa dapat bisnis atau bisa bangun bisnis grocery. Nah, bukan hanya membangun, tapi kita juga perlu maintain. Kenapa? Karena siapa tahu kemungkinan di masa depan ada istilah-istilah baru, atau mungkin ada istilah yang sudah ada, tapi punya definisi yang berbeda. Jadi karena ada kesepakatan, ya udah definisi total donasi ini yang tadinya bla 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 bla, kita ubah deh. Karena ada apa namanya kayak program baru gitu ya. Jadi dari bla 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 jadi ble 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 ble. Nah, ini yang harus di-update ke dalam bisnis glossary kita. Jadi ada tiga tips yang pertama adalah kita secara berkala itu kita tinjau, kita review, dan kita update kamusnya. Karena memang seperti yang saya bilang tadi, bisnis ini bisa berkembang ya. Tips yang nomor 2 adalah kita bisa tetapkan atau assign ownership ini atau kepemilikan kepada tim tertentu atau kepada individu-individu tertentu untuk accountability atau tanggung jawab ya. Jadi mungkin dia yang akan bertanggung jawab untuk mengupdate si istilah-istilah tersebut. Gitu. Dan tentu menurut saya tim data ini juga harus secara berkala meninjau ya supaya kalau misalnya ada perubahan yang dilakukan oleh si owner, dia atau mereka atau tim data ini bisa langsung mengupdate data warehouse-nya. Tips yang ketiga, kita bisa promosikan adopsi melalui pelatihan dan komunikasi. Ini menurut saya kita bisa mungkin ketika bisnis glossary ini sudah ada, kita bisa mungkin set sesi ya kepada atau untuk new joiner untuk bisa mempelajari ini, gitu. Mempelajari atau mungkin kita sosialisasikan ke mereka bahwa ini kita punya bisnis glossary, silakan dipelajari dulu, nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan kepada tim terkait, seperti itu. Ini adalah tips-tips untuk maintenance tadi. Nah, ketika kita sudah mendengar pembahasan mengenai bisnis glossary itu, ada 2 kesimpulan yang mungkin kita bisa simpulkan ya, bisa apa namanya, buat. Yang pertama adalah sebuah bisnis glossary itu sangat penting untuk menyeragamkan bahasa. Dan ini secara tidak langsung bisa improve data quality, meningkatkan kualitas data. Lalu ini juga bisa mendorong kolaborasi antar satu tim dengan tim yang lain, khususnya tim data dengan tim bisnis ya. Yang kedua adalah untuk data tim, ini bisa memberikan insight-insight atau temuan-temuan yang lebih cepat. Karena sangat efisien ya, nggak perlu lagi klarifikasi ke sana ke sini. Lalu tidak hanya cepat, tapi juga akurat. Karena kita sudah punya bisnis glossary, kita sudah tahu definisinya, kita tinggal terjemahkan itu ke dalam query kita. Dan ini juga bisa menyelaraskan upaya dengan tujuan bisnis. Tentu semuanya itu harus selaras dengan tujuan bisnis kita. Kira-kira itu bisnis glossary yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.